Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa heran gitu ngelihat pilihan temen Anda? Sering ya kayaknya. Iya kan? Iya, Misalnya nih, satu temen pakai bonus akhir tahunnya buat liburan, panjat tebing yang kayaknya menantang maut gitu. Tapi temen lain malah milih bangun home theater super canggih di rumahnya. beda banget ya prioritasnya. Beda banget. Atau mungkin Anda sendiri juga pernah kepikiran sejauh mana sih isi dompet sama lingkungan pergaulan kita itu yang ngebentuk keputusan-keputusan kayak gitu. Itu pertanyaan bagus. Nah, hari ini kita mau coba selami topik yang menurut saya relevan banget sama kita semua. Pendapatan dan kas sosial. Kita bakal pakai materi dari bab 12, sebuah buku teks perilaku konsumen yang Anda bagikan kemarin. Oke, siap. Bab 12 ya. Pengaruhi cara kita ngelihat diri sendiri sebagai konsumen. Menarik, jadi kita lihat hubungannya ya. Iya, kita coba cari tahu wawasan penting, gimana pendapatan sama kelas sosial ngebentuk kebiasaan belanja kita, milih merek apa, bahkan mungkin cara kita mandang dunia dan posisi kita di dalamnya. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Kita mulai dari cerita kecil dulu deh yang ada di materi kita. Ada orang katanya kaget banget pas main ke rumah orang lain, ngelihat gaya hidupnya, cara belanjain uangnya, wah beda banget. Oh, jadi langsung kelihatan gitu ya perbedaannya. Iya, ini langsung nunjukin inti masalahnya. Kayak ada jurang pemisah gitu loh di antara kita. Dan ini bukan cuma soal berapa nol di rekening, tapi lebih dalam lagi soal gimana uang itu dibelanjain dan apa artinya buat identitas kita. Makna di balik pengeluaran itu ya. Betul. Oke, mari kita bedah dulu bagian pendapatan. Salah satu konsep kunci di sini, discretionary income. Ah, iya. Penting ini. Ini bukan total gaji Anda ya, tapi sisa uang setelah semua kebutuhan pokok. Makan, rumah, tagihan udah beres. Nah, uang sisa inilah yang sebenarnya kita pakai buat senang-senang atau beli barang yang nggak primer-primer amat. Betul. Uang buat main-main lah kasarnya ya. Dan yang menarik nih, ada studi yang dikutip di materi ini, nemuin semacam angka ajaib, sekitar $75.000 setahun. Angka ajaib maksudnya gimana tuh? Jadi, katanya di titik pendapatan segitu, tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan emosional kita sehari-hari itu cenderung ya mentok, udah nggak nambah signifikan lagi. Oh gitu, jadi kalau pendapatan naik lagi di atas itu, nggak otomatis bikin kita jauh lebih happy gitu sehari-harinya. Kurang lebih gitu temuannya. Untuk kebahagiaan sehari-hari ya, bukan kepuasan hidup secara umum mungkin. Tapi ini menarik kan? Kita sering mikir, makin banyak uang, makin bahagia terus. Tapi ternyata ada batasnya juga untuk efeknya ke mood harian kita. Wah, iya juga ya. Jadi ada batasnya. Bukan berarti uang nggak penting loh ya, tapi mungkin ada faktor lain yang main perang lebih gede setelah titik itu. Nah, selain soal jumlah uang yang kita punya sekarang nih, gimana sama perasaan kita tentang masa depan? Itu ngaruh juga. Nah, itu dia poin penting berikutnya. Consumer confidence atau kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen. Oke, ini soal seberapa optimis atau pesimis kita ngelihat kondisi ekonomi kita sendiri dan negara juga ke depannya. Perasaan ini, kepercayaan ini kuat banget loh pengaruhnya ke keputusan belanja kita. Oh iya, terutama buat apa tuh? Terutama buat barang-barang yang sifatnya diskresionari tadi, yang bukan kebutuhan pokok. Kalau kita ngerasa aman, optimis, wah, dompet rasanya lebih enteng dibuka. Tapi sebaliknya, kalau lagi was-was, takut PHK, harga naik, ya otomatis ngerem pengeluaran kan? Pasti. Nah, kalau dilihat bareng-bareng satu negara, kepercayaan konsumen ini bisa dibilang kayak denyut nadi ekonomi gitulah. Jadi perasaan kita soal masa depan finansial itu bisa lebih nentuin daripada jumlah saldo kita sekarang. Oh ini masuk akal sih. Makanya kadang orang yang gajinya biasa aja tapi ngerasa stabil bisa lebih berani belanja daripada yang gajinya gede tapi cemas soal kerjaan. Gitu ya? Sangat mungkin, bisa jadi gitu. Dan ini nyambung banget sama isu income inequality atau ketimpangan pendapatan. Ini juga disinggung di materi kita. Ketimpangan pendapatan ya? Gimana tuh kaitannya? Ketimpangan ini bikin banyak konsumen khawatir bakal tertinggal. Takut nggak bisa ngejar standar hidup kalau amit-amit kehilangan kerjaan atau biaya hidup naik gila-gilaan. Rasa nggak aman ya jadinya? Iya, ada contoh yang cukup menyentuh lah di materi itu. Tentang segmen konsumen yang disebut reluctant immigrants. Emigran yang enggan, maksudnya? Mereka ini orang-orang yang mungkin dulunya hidupnya lumayan nyaman, tapi karena tekanan ekonomi, terpaksa harus turun kelas. Pindah ke tempat tinggal yang lebih sederhana misalnya. Nah, buat mereka ini, fokus konsumsinya geser banget.
Bukan lagi soal gaya hidup atau pamer, tapi lebih ke nyari rasa aman dan perlindungan dasar aja. Wah, pergeseran prioritas yang drastis banget ya. Sedih juga dengernya. Nah, kalau kita lihat gambaran gedenya nih, apa sih yang bikin pendapatan masyarakat secara umum naik? Menurut materi ini ada faktornya nggak? Ada dua faktor utama yang disebutin. Pertama, ini penting, perubahan peran perempuan di dunia kerja. Oh iya, Kita lihat kan sekarang makin banyak perempuan, termasuk ibu-ibu yang kerja di luar rumah. Bahkan banyak yang di posisi profesional, gaji tinggi, yang dulu mungkin lebih identik sama laki-laki. bener banget. Walaupun ya, data di sumber ini masih nunjukin ada kesenjangan pendapatan, rasio pendapatan perempuan dibanding laki-laki disebut sekitar 0,78. Tapi, kontribusi istri buat total pendapatan rumah tangga sekarang ini signifikan banget. Hampir setengahnya katanya. Wow, hampir setengah. Ini perubahan sosial yang gede banget ya dampaknya ke ekonomi keluarga. Terus faktor kedua apa? Faktor kedua itu peningkatan tingkat pendidikan secara umum. Ini logis sih, dan udah terbukti juga. Makin tinggi pendidikan seseorang, ya makin besar potensi pendapatannya. Oke, masuk akal. Pendidikan jadi investasi ya? Betul. Nah, pemahaman soal tingkat pendapatan yang beda-beda ini, plus faktor-faktor pendorongnya, jelas banget dimanfaatin sama para pemasar. Gimana tuh cara pemasar pakainya? Apa cuma nargetin si kaya raya sama yang kurang mampu aja? Ya nggak sesimpel itu juga sih. Meskipun segmentasi berdasarkan pendapatan itu ya umum dilakukan, tapi mereka bikin strategi yang beda-beda buat nyampe ke segmen yang beda. Ada contoh strategi yang cukup ekstrem dibahas di materi, namanya pendekatan bottom of the pyramid. Bagian bawah piramida? Maksudnya? Fokusnya itu melayani konsumen yang daya belinya terbatas banget, yang jumlahnya kalau ditotal di seluruh dunia itu miliaran orang loh. Wah, banyak banget ya. Iya. Ada studi kasus menarik soal Gillette di India. Mereka masarin pisau cukur Gillette Guard. Nah, mereka ini nggak cuma jual produk murah aja, tapi mereka riset benar-benar. Ngerancang produk yang sesuai sama kebutuhan, kebiasaan, bahkan kondisi di sana. Kayak misalnya keterbatasan air bersih gitu. Harganya juga dibikin terjangkau banget. Oh, jadi disesuaiin banget ya? Iya, hasilnya sukses besar. Mereka ngambil pangsa pasar gede di segmen itu. Keren. Jadi ngertiin keterbatasan sama kebutuhan spesifik segmen bawah pun bisa buka pasar gede ya. Ini nunjukin pentingnya ngerti kemampuan beli berdasarkan pendapatan. Tapi, kayak yang kita omongin di awal tadi, mutusin beli sesuatu kan nggak melulu soal isi dompet ya. Ada lapisan lain nih yang seringkali lebih rumit dari sekedar angka rupiah. Tepat sekali. Dan lapisan itu ya, social class, kelas sosial. Kelas sosial. Oke. Iya, ada studi kasus menarik soal Gillette di India. Mereka masarin pisau cukur Gillette Guard. Nah, mereka ini nggak cuma jual produk murah aja, tapi mereka riset benar-benar, ngerancang produk yang sesuai sama kebutuhan, kebiasaan, bahkan kondisi di sana. Kayak misalnya keterbatasan air bersih gitu. Harganya juga dibikin terjangkau banget. Oh, jadi disesuaiin banget ya? Iya, hasilnya sukses besar. Mereka ngambil pangsa pasar gede di segmen itu. Keren. Jadi ngertiin keterbatasan sama kebutuhan spesifik segmen bawah pun bisa buka pasar gede ya. Ini nunjukin pentingnya ngerti kemampuan beli berdasarkan pendapatan. Tapi kayak yang kita omongin di awal tadi, mutusin beli sesuatu kan nggak melulu soal isi dompet ya. Ada lapisan lain nih yang seringkali lebih rumit dari sekedar angka rupiah. Tepat sekali. Dan lapisan itu ya, social class, kelas sosial. Kelas sosial. Oke. Nyangkup kombinasi banyak faktor. Pekerjaan, latar belakang keluarga, pendidikan. Terus yang penting juga, gaya hidup sama cara pandang kita ke dunia. Biasa disebut world view.
Worldview ya. Iya. Materi kita nyebutin kalau pekerjaan itu sering dianggap salah satu indikator tunggal terbaik buat nebak kelas sosial seseorang. Oh iya, kok pekerjaan? Bukannya pendapatan lebih jelas ya angkanya? Pendapatan penting memang, tapi pekerjaan itu seringkali ngomong lebih banyak hal. Pekerjaan itu nyambungnya kemana-mana. Gimana kita pakai waktu luang, gimana ngatur duit keluarga, selera kita soal seni atau desain apa yang kita anggap bagus, bahkan bisa nyampe ke pandangan politik. Iya juga ya. Pekerjaan itu kan ngebentuk jaringan sosial kita, rutinitas kita, dan akhirnya ya identitas sosial kita juga. Makanya sering jadi kayak jalan pintas buat ngerti posisi sosial orang. Masuk akal, masuk akal. Nah, terus gimana bedanya cara pandang atau worldview ini kelihatan di perilaku konsumsi sehari-hari? Antara kelas sosial yang beda-beda itu ada polanya nggak? Secara umum ya, materi ini ngegambarin kalau dunia sosial kelas pekerja ini biasanya menengah ke bawah, cenderung lebih intim, lebih terbatas gitu lingkupnya, baik secara geografis atau pergaulan. Maksudnya gimana tuh, intim dan terbatas? Ya, mungkin pahlawan mereka itu tokoh olahraga lokal, bukan bintang dunia, liburan juga jarang yang jauh-jauh banget, terus keputusan belanjanya sering didorong sama kebutuhan yang lebih mendesak, atau pengen dapat sesuatu yang kelihatan sekarang, gitu. Misalnya ganti TV rusak, beli sofa baru. Oke, lebih kebutuhan saat ini ya. Terus kalau kelas atas gimana? Nah, sebaliknya, kelompok kelas atas itu cenderung orientasinya lebih luas, bisa jadi global malah. Fokus mereka mungkin lebih ke tujuan jangka panjang, mikirin pendidikan terbaik buat anak, nyiapin pensiun yang nyaman. Lingkaran sosialnya juga mungkin lebih luas, nggak terlalu terikat sama komunitas lokal aja. Perbedaan fokus waktu ya, jangka pendek versus panjang, dan lingkupnya lokal versus global. Betul. Nah, perbedaan worldview ini jelas banget ngaruh ke barang dan jasa apa yang mereka anggap penting dan gimana cara mereka belinya. Ini jadi inget istilah keeping up with the Joneses, yang suka banding-bandingin sama tetangga itu loh. Itu beneran ada nggak sih dibahas di sini? Oh, ada banget. Dan itu disebut sebagai salah satu motivasi konsumen yang paling kuat loh. Menurut materi ini ya, istilah akademisnya itu conspicuous consumption. Conspicuous consumption, konsumsi yang mencolok. Iya, perilaku beli dan pakai produk atau jasa mahal, tapi tujuannya bukan semata-mata karena kualitas atau fungsinya. Justru buat pamer, buat nunjukin kekayaan atau status sosial ke orang lain. Biar kelihatan wah gitu ya? Nah, barang-barang yang dibeli buat tujuan ini namanya status symbols, simbol status. Ada kutipan menarik di materi ini. Bunyinya kira-kira, dia yang mati dengan mainan barang mewah paling banyak, dialah pemenangnya. Hahaha, sinis banget kedengerannya. Sinis tapi nusuk ya. Ini nangkep banget dorongan buat ngumpulin simbol-simbol pencapaian dan status itu. Jadi intinya pamer terang-terangan gitu ya? Tapi apa semua orang pamernya sama caranya? Nah, ini bagian serunya. Ternyata nggak sama. Materi kita ngebahas tipologi penandaan status atau status signaling yang cukup detail. Ada kontras yang jelas banget misalnya antara kelompok patrician sama parvenu. Patrician dan parvenu. Apa bedanya tuh? Patrician ini digambarin kayak kelas atas lama. Orang kaya lama lah, yang mungkin hartanya udah turun-turun. Cara mereka nunjukin status itu cenderung halus, pakai kode-kode tertentu. Merek-merek yang mungkin orang awam nggak ngeh, tapi di kalangan mereka sendiri itu wah. Ini disebut quiet signals, sinyal yang tenang. Oh, jadi kayak if you know gitu ya. Cuma kalangan mereka aja yang ngerti. Terus kalau parvenu? Parvenu ini kebalikannya. Mereka ini orang kaya baru, OKB lah istilahnya. Nah, karena status mereka ini baru, dorongan buat nunjukinnya biar diakui itu lebih kuat. Biar kelihatan gitu ya. Iya, jadi mereka cenderung pakai loud signals, sinyal yang berisik. Merek mewah yang logonya gede-gede, barang yang mencolok mata, tujuannya ya biar semua orang tahu, hei, gue udah nyampe nih di level ini. Wah, menarik banget bedanya. Ada yang bisik-bisik, ada yang teriak-teriak soal statusnya. Ada tipe lain lagi nggak? Ada lagi, ada yang disebut poser. Nah, mereka ini sebenarnya nggak sekaya parvenu atau patrician, tapi mereka berusaha keras niru gaya hidup dan simbol status, terutama gaya parvenu yang mencolok tadi, biar dikira bagian dari kelompok atas. Oh, yang pengen kelihatan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada proletarian, ini kelompok kelas pekerja yang digambarin nggak terlalu terlibat atau pedulilah sama permainan status ini. Tapi ada lagi fenomena unik, namanya parody display. Parodi display, pameran parodi, gimana tuh?
Ini biasanya dilakukan sama sebagian orang, seringnya sih dari kalangan atas yang udah mapan banget, yang justru nyari status dengan cara menghindari simbol kemewahan yang umum. Loh kok malah ngehindarin? Ya, mereka mungkin sengaja pakai jeans sobek, kaos oblong murah, seolah-olah ngejek konsep pamer status itu sendiri. Kayak bilang, gue udah di atas permainan ini, gue nggak butuh pamer lagi. Wah, rumit banget ya ternyata dinamika pamer status ini. Penuh strategi. Selain lewat barang mewah atau malah anti mewah, gimana lagi sih kelas sosial ini kelihatan dalam konsumsi kita? Kelas sosial juga kelihatan banget di apa yang disebut taste cultures, budaya selera, sama codes, kode-kode simbolik. Budaya selera dan kode, maksudnya gimana tuh? Ini soal preferensi estetika. Apa sih yang dianggap bagus, indah, berkelas sama kelompok sosial tertentu? Selera ini kan nggak universal ya, tapi dipelajari dan dibagi di dalam kelompok sosial itu. Nah, kode ini cara kita nunjukin dan juga ngebaca makna di balik pilihan-pilihan konsumsi kita. Ada contohnya nggak? Biar lebih kebayang. Ada. Contoh konkret dari studi yang dikutip di materi, nemuin perbedaan di dekorasi ruang tamu. Rumah dari kelas sosial yang lebih bawah cenderung majang lebih banyak objek religius atau bunga artifisial. Sementara rumah kelas atas mungkin lebih banyak majang lukisan abstrak atau furnitur yang desainnya modern minimalis. Oh, jadi pilihan dekorasi rumah aja bisa jadi kode yang nunjukin latar belakang sosial kita ya? Bisa jadi begitu. Dan ngertiin kode-kode visual dan simbolis ini, entah di fashion, desain interior, pilihan hiburan, bahkan cara ngomong, itu krusial banget buat pemasar. Kenapa krusial buat pemasar? Ya, kalau mereka mau komunikasi efektif sama target pasar dari kelas sosial tertentu, pesan dan visual yang mereka pakai harus ngomong pakai kode yang pas. Biar pesannya nyampe, relevan, nggak kerasa asing gitu. Oke. Sekarang makin jelas nih benang merahnya. Jadi, pendapatan itu kayak bensinnya ya, ngasih kita kemampuan buat beli, dan mungkin juga rasa pede buat belanja. Benar. Sementara kelas sosial yang isinya campuran pekerjaan, pendidikan, keluarga, lingkungan, itu lebih kayak peta atau kompasnya. Ngebentuk selera kita, gaya hidup kita, dan cara kita pakai barang buat ngomongin siapa diri kita di masyarakat. Dua-duanya jalan bareng ya, nyambung terus. Tepat sekali. Kayak dua sisi mata uang lah, ngebentuk perilaku konsumen kita. Dan pemasar yang jago itu pakai pemahaman soal dua hal ini, pendapatan dan kelas sosial, buat segmentasi pasar dan nargetin konsumennya lebih pas. Jadi nggak cuma lihat dompetnya aja ya? Nggak cuma lihat dompetnya, tapi juga lihat worldview-nya, taste culture-nya, kode yang berlaku di segmen itu apa, terus mereka sesuaiin deh produknya, harganya, cara jualnya, dan yang paling penting, pesan komunikasinya biar klik sama target kelas sosialnya. Ngomong-ngomong soal kelas, ini berarti batasan antar kelas makin kaku atau gimana? Nah, ini menarik nih. Materi kita juga nyinggung fenomena munculnya segmen mass class. Mass class, kelas massal. Iya, ini nunjuk ke pasar yang isinya banyak banget konsumen. Mereka ini bukan golongan super kaya, tapi sekarang punya daya beli yang cukup buat sesekali nikmatin barang yang dulu dianggap mewah. Atau paling nggak, versi mewah yang terjangkau gitulah. Affordable luxuries. Oh, kayak tas desainer yang entry level atau kopi premium gitu ya? Betul. Atau gadget terbaru. Munculnya mass class ini nunjukin ada semacam demokratisasi kemewahan. Batas-batas konsumsi kelas atas jadi agak lebih cair, nggak sekaku dulu lagi. Pembahasan kita hari ini benar-benar bikin melek ya. Gimana faktor ekonomi yang kayaknya objektif banget kayak pendapatan, ternyata nyambungnya erat banget sama faktor sosial yang lebih subjektif kayak kelas sosial. Iya, berkelindan gitu ya. Dua-duanya itu secara fundamental ngebentuk siapa kita sebagai konsumen. Ini jadi bukan cuma soal apa yang bisa kita beli pakai uang kita, tapi jauh lebih dalam. Nyangkut rasa percaya diri kita pas belanja, pilihan-pilihan yang kita buat nunjukin identitas, dan nilai-nilai kita. Dan juga bagaimana kita pakai konsumsi sebagai alat komunikasi. Nah, itu dia. Sadar atau nggak sadar, kita pakai konsumsi buat komunikasi soal status dan posisi sosial kita. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal apa yang kita beli, tapi kenapa kita beli itu, dan apa artinya pembelian itu buat diri kita sendiri dan buat cara orang lain ngelihat kita. Sebagai bahan pemikiran penutup nih buat Anda di rumah, coba kita kaitin sama tren sekarang deh. Oke, gimana tuh? Coba pikirin sejenak. Sekarang kan lagi marak banget sharing economy, ekonomi berbagi ya. Di mana
Akses ke barang atau pengalaman, misalnya nyewa mobil mewah sesekali, nginep di villa unik, itu sering dianggap lebih penting daripada punya barangnya sendiri. Iya, benar juga. Terus, muncul juga bentuk-bentuk status baru di era digital, kayak jumlah follower, centang biru, pengaruh di medsos. Nah, menurut Anda nih, gimana konsep-konsep tradisional soal pendapatan, kelas sosial, dan pamer status lewat barang mewah ini bakal berubah? Pertanyaan bagus. Apa punya barang fisik mahal masih bakal sepenting dulu jadi penanda status utama? Atau jangan-jangan pengalaman unik yang bisa dipamerin dan eksistensi digital kita yang kinclong itu udah mulai ngambil alih peran sebagai simbol status baru di abad ke-21 ini? Wow. Ini pertanyaan yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut, saya rasa. Pertanyaan yang relevan banget dan bikin mikir nih. Terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami hubungan rumit antara dompet, pergaulan, dan pilihan belanja kita kali ini. Sampai juga di pembahasan mendalam berikutnya ya.